Apa nih? Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Nah, ini parah nih. Buat perkenalan diri minimal 1-30 menit. Sekreatif mungkin. Masalahnya saya tidak bisa kreatif. Waktu masih lama jadi tenang. Sabar teman-teman, HP saya masih nge-lag. Halo guys, kembali lagi di video Nova. Gimana kabarnya hari ini? Happy? Biar makin happy, jangan di skip ya video Nova. Oke, langsung saja dengan mata kuliah asesmen non-tes dengan materi Aum Umum, di mana Aum Umum itu adalah alat ungkap masalah umum. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada pengertian, tujuan, penggunaan. Yang kedua, latar belakang dan pengolahan masalah. Yang ketiga, langkah-langkah pengadministrasian. Yang keempat, latihan penyelenggaraan Aum Umum. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagian A, yaitu Aum Umum. Yang pertama itu ada pengertian Aum Umum. Aum adalah suatu instrumen standar yang dikembangkan oleh Prayitno dan kawan-kawan yang dapat digunakan dalam rangka memahami dan memperbaiki masalah-masalah yang dihadapi klien. Untuk mengungkapkan masalah-masalah siswa dan mahasiswa secara menyeluruh, telah dikembangkan dua jenis alat ungkap masalah, yaitu alat untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dikenal dengan Aum Umum dan ungkapan masalah belajar lebih khususnya di mana Aum PTSDL. Aum Umum merupakan salah satu jenis teknik non-tes yang digunakan oleh konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konseli. Para konselor diharapkan memahami dan terlatih dalam pengadministrasian sehingga dapat menunjang pelayanan konseling yang akan dilakukan selama bertugas. Selanjutnya, kedua, tujuan Aum Umum. Adapun kegunaan Aum sebagai berikut. Yang pertama, mengelompokkan masalah klien sesuai bidang bimbingan yang akan diberikan. Yang kedua, menetapkan jenis layanan bantuan. Yang ketiga, membantu meletakkan penyebab masalah klien. Yang keempat, sebagai bahan pendukung dalam proses pemberian layanan. Yang kelima, secara umum untuk mengungkapkan masalah atau hal-hal yang dirasakan klien. Yang keenam, sebagai bahan penyusun program layanan BK di sekolah. Yang ketiga, yaitu penggunaan hasil pengolahan Aum Umum. Yang pertama, layanan orientasi dan informasi umum. Yang kedua, orientasi dan informasi khusus. Yang ketiga, layanan penempatan atau penyaluran.
Yang keempat, layanan penguasaan konten. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Yang keenam, layanan bimbingan dan konseling kelompok. Selanjutnya B. Latar belakang dan pengelompokan masalah. 1. Latar belakang. Lebih kurang 30 tahun terakhir ini, instrumen yang dipakai untuk pengungkapan masalah belajar, khususnya dalam kaitannya dengan pelayanan bimbingan dan konseling di Indonesia, umumnya adalah terjemahan atau adaptasi dari Survey of Study Habits and Attitude atau disingkat dengan SSHA yang dikembangkan oleh William Brown dan Wayne Holzman sejak tahun 1953. Ada 3 bentuk atau format SSHA, yaitu bentuk SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. 2. Pengungkapan masalah. Untuk mengungkapkan masalah yang sedang dialami oleh individu, pada umumnya di Indonesia menggunakan Money Problem Checklist atau MPCL revisi 1950 dari Rosell Money untuk SLTP, SLTA, dan PT dengan 330 butir item. MPCL memuat 11 bidang masalah, yaitu 1. Perkembangan jasmani dan kesehatan. 2. Keuangan, lingkungan, dan pekerjaan. Yang 3. Kegiatan sosial rekreasi. Yang 4. Seks, pacaran, dan perkawinan. Yang 5. Hubungan sosial kejiwaan. Yang 6. Hubungan kepribadian kejiwaan. Yang 7. Moral dan agama. Yang 8. Rumah dan keluarga. 9. Masa depan pekerjaan dan pendidikan. 10. Penyesuaian terhadap tugas-tugas sekolah. 11. Kurikulum dan pengajaran. 3. Pengolahan hasil. A. Konselor melakukan pengolahan hasil AUM umum dengan melakukan penghitungan secara kuantitatif menggunakan format tabulasi pengolahan dan rumus yang telah ditetapkan. B. Berdasarkan hasil pengolahan secara kuantitatif, konselor melakukan analisis kualitatif. C. Pengolahan hasil AUM umum harus dilakukan paling lambat 1 minggu setelah pengisian, mengingat permasalahan individu bersifat dinamis dan bisa mengalami perubahan. D. Kesegeraan pengolahan hasil AUM umum akan menjunjung asas kekinian dalam bimbingan dan konseling. E. Pengolahan hasil menggunakan format khusus. Selanjutnya C. Langkah-langkah pengadministrasian. 1. Perencanaan. A. Menetapkan waktu, sasaran, dan jumlah peserta didik yang akan mendapatkan layanan asesmen. B. Menyiapkan buku AUM umum sesuai jumlah peserta didik. C. Menyiapkan lembaran jawaban AUM umum sesuai jumlah peserta didik. D. Menyiapkan ruang dengan situasi tenang, pencahayaan baik, kursi yang nyaman. 2. Pelaksanaan. A. Memberikan verbal setting sebelum mulai atau menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan. B. Meminta individu menyiapkan alat tulis. C. Membagi buku dan lembaran jawaban AUM umum. D. Memberikan instruksi cara pengerjaan AUM umum. E. Menginformasikan bahwa pengerjaan AUM umum tidak memiliki batas waktu. Akan tetapi peserta didik diminta bekerja dengan teliti, sungguh-sungguh, cepat, dan tidak membuang waktu. F. Melakukan pemeriksaan ketepatan peserta didik dalam cara pengisian AUM umum. G. Mengumpulkan kembali buku dan lembaran jawaban hasil pengisian AUM umum. Lembaran jawaban yang dikumpul diteliti apakah telah dikerjakan dengan lengkap. D. Latihan penyelenggaraan. Rianti 2007 mengungkapkan AUM umum dapat diadministrasikan kepada peserta didik baik secara perorangan, kelompok, maupun klasikal.
Beberapa hal pokok yang perlu mendapatkan penekanan dalam pelaksanaan pengadministrasiannya yaitu 1. Petunjuk pengerjaan. Petunjuk ini telah dibacakan sepenuhnya oleh penyelenggara administrasi. 2. Lembaran jawaban terpisah. Peserta menuliskan identitas diri dan jawabannya pada lembaran yang telah disediakan sendiri. 3. Waktu untuk penyelenggaraan. AUM bukanlah alat ukur, oleh karena itu waktu penyelenggaraannya tidaklah ketat. 4. Pengumpulan lembaran jawaban. 5. Frekuensi pengadministrasian. Oke guys, cukup sekian pemaparan materi AUM umum dari saya. Saya ucapkan terima kasih. See you. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih.